Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fauji dari 11 TKJB. Di sini saya akan mempresentasikan kebutuhan jaringan serta kebutuhan bandwidth dan software. Teknologi satelit. Teknologi satelit adalah benda yang mengorbit benda lain dengan periode revolusi dan rotasi tertentu. Ada dua jenis satelit, yakni satelit alami dan satelit buatan. Untuk dapat beroperasi, satelit diluncurkan ke orbitnya dengan bantuan roket. Negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Rusia, Perancis, dan belakangan Cina telah memiliki stasiun untuk meluncurkan satelit ke orbitnya. B. Cara kerja dari satelit yaitu dengan cara uplink dan downlink. Uplink yaitu transmisi yang dikirim dari bumi ke satelit, sedangkan downlink yaitu transmisi dari satelit ke stasiun bumi. Kelebihan dan kekurangan pengguna komunikasi satelit. Kelebihannya cakupan yang luas satu negara maupun satu benua, instalasi jaringan segmen bumi yang sangat cepat, karakteristik layanan jaringan seragam, layanan mobile wireless yang independen terhadap lokasi. Kekurangannya adalah rentan terhadap pengaruh atmosfer, delay pramugari besar, distensi extensive, artinya biaya yang diperlukan hampir sama untuk membuat link komunikasi satelit jarak dekat dan link komunikasi jarak jauh. Berdasarkan ketinggian dari garis orbitnya, tipe penggunaan satelit yaitu Geosynchronous Earth Orbit (GSO) adalah orbit suatu benda, umumnya satelit buatan dengan bumi sebagai pusatnya, yang mempunyai periode sama dengan rotasi bumi, yaitu 1 hari sideris atau 23,94 jam. Secara geometri, orbit ini mempunyai setengah sumbu utama (major axis) yang panjangnya 4.617 km. Geocentric Earth Orbit (GEO) adalah orbit geosinkron yang berada di tempat di atas ekwator bumi garis lintang dengan eksentrisitas orbital sama dengan 0 dari permukaan bumi. Objek yang berada di orbit geostasioner akan tampak diam di angkasa karena periode orbit objek tersebut mengelilingi bumi sama dengan periode rotasi bumi. Satelit ini mengorbit searah dengan rotasi bumi pada ketinggian sekitar 35.786 km, 22.240 mil di atas permukaan tanah. Medium Earth Orbit (MEO) merupakan satelit yang mengorbit mulai pada ketinggian 2.000 sampai 35.000 km dari bumi, lebih rendah dari orbit GEO karena lebih dekat dengan permukaan bumi. Periode satelit dalam mengelilingi orbit akan semakin tinggi, sehingga jika dilihat dari permukaan bumi, satelit akan tampak terus bergerak. Low Earth Orbit (LEO) merupakan orbit satelit dengan ketinggian yang paling rendah di antara yang lain. Ketinggian satelit pada orbit sekitar 500 sampai 2000 km di bawah orbit MEO dari bumi, memiliki karakteristik mirip dengan orbit MEO, di mana periode satelit dalam mengelilingi orbit lebih cepat dari rotasi bumi. Bandwidth. Mekanisme bandwidth. Network bandwidth capacity. Bandwidth capacity, kapasitas lebar pita, diartikan sebagai nilai maksimum besaran transfer data tulisan, gambar, video, suara, dan lainnya yang terjadi antara server hosting dengan komputer klien dalam suatu periode tertentu. Contohnya 5 GB per bulan, yang artinya besaran maksimal transfer data yang dilakukan oleh seluruh klien adalah 5 GB. Network bandwidth consumption adalah konsumsi bandwidth yang dapat dipantau baik melalui perangkat jaringan seperti router oleh administrator jaringan. Asymptotic bandwidth bagi suatu jaringan adalah ukuran maksimum throughput pada sumber data yang sangat mengambil banyak data, contohnya seperti ukuran pesan yang tidak terbatas. Asymptotic bandwidth biasanya diperkirakan dengan mengirim sejumlah pesan yang sangat besar ke internet, mengukur end-to-end throughput. Typical of bandwidth. Bandwidth biasanya dinyatakan dalam bit per detik seperti 60 Mbps atau 60 MB per second. Untuk menjelaskan kecepatan transfer data 60 juta megabit setiap detik. Internet connection bandwidth. Bandwidth internet adalah sejumlah dari konsumsi transfer data yang biasanya dihitung dalam bentuk satuan waktu atau bit per second. Parameter pengukur bandwidth. Throughput adalah bandwidth aktual atau bandwidth sebenarnya yang terukur pada suatu ukuran waktu tertentu dalam suatu hari menggunakan route internet yang spesifik ketika sedang mendownload suatu file. Upstream adalah kecepatan aliran data ketika pelanggan
melakukan upload dengan maksimum kecepatan sampai dengan 64 kbps. Downstream adalah kecepatan aliran data ketika pelanggan melakukan download dengan maksimum kecepatan sampai dengan connection speednya 384 kbps. Kecepatan atau speed. Kecepatan suatu jaringan melakukan transfer datanya dihitung per detik. Pengukuran kecepatan dalam bit per second. Sebagai contoh, apabila kita menggunakan koneksi ke local area network LAN, maka kecepatan transfer datanya mencapai 100 Mbps. Up to bandwidth shared. Jaringan internet berjenis up to shared bandwidth adalah jenis jaringan yang biasa digunakan untuk internet rumahan. Karena internet yang diberikan oleh ISP tersebut dibagi sesuai dengan ketentuan yang telah diatur penyedia ISP tersebut. Contohnya misalkan Anda berlangganan internet up to 10 Mbps, Anda tidak akan mendapatkan 9 Mbps tersebut karena bandwidthnya nanti dibagi dengan jumlah rumah yang berlangganan internet yang sama dalam satu wilayah. Dedicated bandwidth. Jaringan internet berjenis dedicated bandwidth berbeda dengan up shared. Jaringan ini lebih baik jika digunakan untuk kantor. Mengapa? Karena koneksi internet atau bandwidth yang Anda dapatkan sesuai dengan paket berlangganan internet yang Anda ambil. Contohnya misalkan perusahaan Anda berlangganan jaringan internet dedicated 2 Mbps, bandwidth yang Anda dapatkan tetap sebesar 2 Mbps, tapi dibagi oleh kantor-kantor yang ada di sekitar kantor Anda. Jenis-jenis service pada TCP/IP. Normal data user merupakan pengguna atau user yang menggunakan data normal untuk melakukan pengiriman dan penerimaan data. Network management merupakan layanan pada TCP/IP yang manajemen jaringan network saat melakukan pertukaran data. Real time merupakan kondisi pengoperasian dari suatu sistem perangkat keras dan perangkat lunak yang dibatasi oleh rentang waktu yang memiliki deadline yang jelas relatif terhadap waktu suatu peristiwa atau proses terjadi. Streaming application merupakan untuk distribusi perangkat sesuai permintaan. Streaming application adalah metode penyampaian aplikasi virtual. Critical data application merupakan praktik tata kelola data yang membantu organisasi memproses pekerjaan yang meningkatkan pendapat dan kualitas penduduk. Critical data application menggambarkan parameter di mana pekerjaan harus dilakukan. Network security management memungkinkan administrator untuk mengelola jaringan yang terdiri dari variabel fisik dan virtual dari satu lokasi. Pusat administrator melakukan solusi manajemen keamanan jaringan untuk mendapatkan visibilitas tingkat tinggi dalam perilaku jaringan, mengotomatiskan si perangkat, menegakkan kebijakan global, melihat lalu lintas firewall, membuat laporan, dan menyediakan interface manajemen tunggal untuk sistem fisik dan virtual. Network control traffic merupakan proses pengelola mengendalikan atau mengurusi lalu lintas jaringan, terutama bandwidth internet, misalnya oleh jadwal jaringan. Ini digunakan oleh administrator jaringan untuk mengurangi kemacetan latensi paket. Dashboard service. Serangan data service merupakan serangan dunia maya di mana pelaku berupaya membuat mesin atau sumber daya jaringan tidak tersedia bagi pengguna yang dituju dengan mengganggu layanan host yang terhubung ke internet sementara atau tanpa batas. Scavenger merupakan proses cara mencari informasi di internet dengan menggunakan sumber daya dari informasi yang tersedia di internet. Pengertian dan fakta mempunyai cost. Pengertian cost, quality of service atau yang disingkat menjadi cost, merupakan mekanisme jaringan memungkinkan aplikasi atau layanan dapat beroperasi dengan sesuai yang diharapkan. Faktor yang mempengaruhi cost. Delay merupakan waktu yang dibutuhkan data untuk menempuh jarak dari asal ke tujuan. Delay dapat dipengaruhi oleh jarak, media fisik, atau juga waktu proses yang lama. Delay propagation merupakan perbedaan dalam keterlambatan satu arah ujung antara paket yang dipilih dalam aliran dengan setiap paket yang hilang diabaikan. Efeknya kadang-kadang tersebut sebagai paket jitter meskipun definisi tersebut tidak sesuai. Paket loss terjadi ketika suatu atau lebih paket data yang berjalan melalui jaringan komputer gagal mencapai tujuannya. Paket loss disebabkan oleh kesalahan dalam transmisi di data, biasanya melalui jaringan rekabel atau kemacetan jaringan. Paket recording merupakan pengiriman paket data dalam urutan yang berbeda dan mengirimnya perubahan urutan dapat mengurangi kinerja jaringan dan penerima paket. Average rate dalam jangkauan rata-rata, sedangkan burst adalah bandwidth tambahan di atas limit yang mungkin dapat didapatkan. Misalkan terjadi average dari lebih kecil dari setting burst, terus line burst akan berhenti jika average dari quote line sama atau lebih besar dari setting burst threshold. Duration TCP session dapat terjadi pada aliran TCP selama periode kemacetan karena setiap pengiriman akan mengganggu kecepatan transmisi mereka pada saat yang sama ketika terjadi kehilangan paket. Komponen pendukung cost. Winding atau antrian delay adalah waktu suatu pekerjaan penunggu dalam antrian hingga dapat dijalankan dalam jaringan diaktifkan. Penundaan adalah waktu antara penyelesaian penyisalan atau panggilan yang kedatangan sinyal daring ke penerima panggilan. Signaling atau penggunaan sinyal untuk mengendalikan komunikasi merupakan pertukaran informasi mengenai